Kita akan diubahkan menjadi seperti Yesus hari lepas hari. Amin. Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Amin. Itu juga kerinduan hati kita. Dan kita tahu saudaraku, dalam hidup kita mengikut Tuhan, supaya kita dapat lulus semua ujian-ujian tadi, saudara tidak perlu menghadapinya sendiri. Itu berita baiknya, katakan amin. Apakah itu lulus ujian pengkhianatan, integritas, kesetiaan, dan ujian kesuksesan, saudaraku, ada namanya Roh Kudus menolong kita. Kita tidak berjalan sendirian di dunia ini, tapi memang kita bisa menang karena ada Roh Kudus. Tuhan berkata Dia diberikan kepada kita, saudaraku, Roh Kudus Tuhan Yesus sudah di sorga. Amin. Bapa di sorga, saudara. Tapi siapa yang diutus Tuhan menolong kita selagi kita hidup di dunia ini, supaya kita juga dapat diubahkan menjadi lebih seperti Yesus. Namanya pribadi Roh Kudus. Itulah sebabnya ketika saudara bergandengan tangan dengan Roh Kudus hari lepas hari, saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, tidak perlu pun sebenarnya orang lain mengajarkan saudara, karena ada Roh Kudus di dalam saudara yang akan berkata-kata di dalam diri saudara, sehingga saudara tahu apa yang benar untuk dikerjakan. Katakan amin. Sehingga Dia bisa menolong saudara, memimpin saudara pada segala kebenaran. Itulah dia tugas Roh Kudus. Haleluya. Itulah sebabnya setiap anak Tuhan, saudaraku, ya, kalau kita sudah sampaikan firman Tuhan, sebenarnya adanya Roh Kudus berbicara kepada kita. Bukankah demikian? Ada Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan itu. Haleluya. Ya, sehingga tidak perlunya Bapak Gembala Sidang Pak Widodo ya berada di samping kamar saudara, di rumah saudara setiap hari untuk memastikan saudara semuanya hidup mengikut Tuhan. Karena lebih daripada ya Bapak Gembala Sidang, ada Roh Kudus bersama dengan saudara. Amin. Itulah sebabnya kita sangat perlu melekat dengan Tuhan. Amin. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Katakan amin. Sehingga setiap kehidupan saudara pasti menang. Bukan hanya pada saat 5 tahun pertama saudara selamat lahir baru, tetapi sepanjang umur hidup saudara di dunia ini, saudara bisa menang setiap hari. Saudara bisa lulus semua ujian. Katakan amin. Sehingga kita didapati Tuhan berbuah lebat. Bukan hanya buah roh kita semakin berkembang, saudaraku, semakin nyata buah roh lewat hidup kita, tapi Tuhan juga mau kita berbuah lebat dalam pelayanan penginjilan kita. Amin. Dan memuridkan jiwa-jiwa. Katakan amin. Buat jiwa-jiwa yang selamat, Tuhan mau itu juga saudara lebat dalam hidup kita. Artinya setelah kita mulai dari kita lahir baru sampai nanti Yesus datang kedua kali menjemput kita, kita didapati Tuhan berbuah lebat. Haleluya. Karena Tuhan Yesus berkata kepada kita, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, bahwasanya Dia suruh kita, perintah agungnya apa? Markus 16 dalam Matius 28, katakan amin. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu dalam nama Bapa dan Anak. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita dengan kuasanya. Katakan amin. Saudaraku, Tuhan suruh kita berbuah jiwa-jiwa yang selamat. Setelah kita selamat, maka apa kata Tuhan? Perintah agung, pergi beritakan Injil sehingga jiwa-jiwa juga diselamatkan. Bagaimanakah kita memberitakan Injil itu? Bagaimana kita memberitakan kabar baik itu sehingga jiwa-jiwa dapat selamat? Firman Tuhan berkata, tidak dengan kepintaran kita berbicara, tetapi kita melakukannya dengan kuasa Tuhan. Lebih kuat aminnya. Tidak dengan hikmat manusiawi kita, tapi Tuhan mau kita menginjil, memberitakan firman, memberitakan kabar baik yang dapat menyelamatkan jiwa-jiwa dengan kuasa Roh Kudus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan yang akan bekerja lewat hidup saudara, sehingga saudara dapat pergi menginjil dan menyatakan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Itulah kehendak Tuhan saudara, sehingga jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Firman Tuhan berkata saudara dalam Markus 16, mari buka. Ini tanda-tanda orang percaya. Tanda-tanda orang percaya. Ini dulu kita baca, dan kemudian nanti kita baca lagi ayat firman Tuhan yang lain. Dengan demikian saudaraku, saudara bisa mengerti bahwasanya biarlah sepanjang umur hidup saudara, saudara hidup demikian seperti ayat firman ini. Katakan amin. Markus 16 ayat 15 sampai 20.
Kita baca sama-sama. Yang siap katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turun bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Kapan tanda-tanda ajaib mujizat menyertai saudara? Kalau saudara pergi memberitakan Injil. Amin. Mana amin yang lebih kuat? Amin. Dan begitulah Tuhan mau saudara melakukannya setiap hari. Amin. Tuhan berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda apa itu? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Kalau saudara lihat ada orang yang dirasuk setan, jangan takut, jangan lari, pergi, bebaskan dia di dalam nama Yesus. Itu adalah hal yang normal bagi kita orang percaya. Katakan amin. Siapa di sini orang percaya? Angkat tangannya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berarti saudara, tanda-tanda ini harus menyertai saudara setiap hari. Amin. Saudara akan berani mengusir setan dalam nama Yesus. Amin. Saudara akan berbicara dalam bahasa yang baru, artinya penuh dengan Roh Kudus. Amin. Katakan amin. Semua kita orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Tandanya kita penuh Roh Kudus, kita bisa berbicara dalam bahasa Roh. Amin. Dan firman Tuhan berkata, kalaupun kita memegang ular, minum racun maut, itu tidak memberi bahaya kepada kita. Amin. Haleluya. Jadi jangan takut. Tuhan berkata tanda ini menyertai kita. Kemanapun kita pergi, kelihatannya itu daerah yang berbahaya, tetapi kalau kita memberitakan Injil ke sana, maka ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ada tanda ajaib dan mujizat yang menyertai kita. Itu janji Tuhan. Karena itu saudara, pergilah. Katakan amin. Pergi beritakan Injil. Amin. Adakan tanda ajaib dan mujizat. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata petanda yang lain lagi. Mereka akan meletakkan tangannya seorang sakit, dan orang itu akan sembuh. Mana amin yang lebih kuat? Amin yang lebih kuat. Haleluya. Memang ketika saudara datang ke sidang ini, ke gereja GKI, saudara sakit, dan hamba Tuhan meletakkan tangannya saudara, saudara sembuh. Tapi ketika saudara sudah jadi orang percaya, maka giliran saudara yang dipakai Tuhan untuk meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit sembuh. Mana amin yang kurang kuat? Haleluya. Itu bukan pekerjaan pendeta saja, tapi itu pekerjaan orang percaya. Saudara dipanggil Tuhan ketika lihat orang sakit, datangi dia, beritakan Injil Tuhan. Katakan Yesus penyembuh. Yesus bisa menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Dan saudara dengan berani mempraktekkan firman Tuhan ini, karena Tuhan berkata ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, ada tanda ajaib menyertai kita. Pergi, letakkan tangan saudara atas orang itu, maka orang itu akan sembuh. Saudara melayani. Amin. Amin. Makanya dia berikan Roh Kudusnya. Kisah 1 ayat 8. Katakan amin. Amin. Kisah 1 ayat 8. Apa kata Tuhan mengenai kita, saudaraku, yang sudah Tuhan pergi ke sorga, tetapi kita tidak dibiarkannya sendiri, supaya kita dapat melayani dengan kuasanya. Maka apa katanya? Kisah 1 ayat 8. Saya baca kepada saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menerima kuasa. Amin. Ada kuasa Tuhan kalau saudara penuh Roh Kudus. Makanya siapa di antara saudara yang belum berbahasa roh, belum penuh dengan Roh Kudus, tandanya kita penuh dengan Roh Kudus, dibaptis dalam Roh Kudus, kita harus bisa bahasa roh. Mana amin yang lebih kuat? Amin ya amin. Karena saudara membutuhkan kuasa Tuhan.
Supaya saudara bisa dipakai Tuhan melayani dengan tanda ajaib dan mujizat. Siapakah yang melakukan semua tanda ajaib mujizat itu? Jelas bukan kita, saudara. Ya, kita tidak punya kuasa dari diri kita untuk membuat orang sakit sembuh. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, ada Roh Kudus yang menyertai kita, dan kuasanya lah itu yang mengadakan tanda ajaib dan mujizat. Itu semuanya tanda ajaib mujizat pekerjaan Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Makanya Tuhan berkata penuh dengan Roh Kudus, sehingga kamu bisa menerima kuasa. Perkataan aslinya kuasa itu dunamis, yaitu kuasa yang meledak, saudara. Oh, kuasa yang melakukan ledakan-ledakan. Kuasa yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itulah kuasa yang menyertai saudara ketika saudara penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Setiap anak Tuhan, bahkan anak anggota KKS saudara, saudara-saudara JPKS, anggota KKS, pastikan mereka segera penuh dengan Roh Kudus. Bahkan pada saat mereka lahir baru, saudaraku, mereka sudah bisa penuh dengan Roh Kudus. Kemudian saudara pastikan kemudian mereka ikut baptisan air. Tapi kalau mereka sudah percaya kepada Tuhan, pada hari itu juga sebenarnya mereka bisa langsung penuh Roh Kudus. Di kebaktian di kota yang saya layani, saudara, kerap kali orang itu baru pertama kali datang, saudaraku. Itulah saat dia pertama kali lahir baru, hari pertama, belum pun dia mengerti apapun, tapi dia dengan firman, dia percaya, dia buka hatinya, dia terima Yesus masuk dalam hatinya. Dan ketika dia maju ke depan, dia melakukan itu, kita tumpang tangan, saudara. Saya tumpang tangan, dia penuh dengan Roh Kudus pada saat itu juga. Mana amin yang lebih kuat? Amin. Haleluya. Begitulah rindunya Tuhan memenuhkan kita pada akhir zaman ini. Supaya kita semua anak-anak Tuhan hidup dengan kuasa Tuhan. Supaya kita bisa menyatakan kepada seluruh dunia ini bahwa Yesus yang di dalam kita betul-betul hidup. Mana aminnya? Kita memberikan bukti kepada dunia, Yesus tidak mati, Yesus tidak tinggal di dalam kubur, tapi dia adalah Allah yang hidup. Dia bangkit dari kematian. Dan saudaralah buktinya. Karena saudara memanifestasikan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan lewat hidup saudara. Mana amin yang lebih kuat? Amin. Begitulah Yesus melayani saudara selama dia di dunia ini. Amin. Lukas 4 ayat 18-19. Buka Alkitab saudara. Roh Tuhan ada padaku, kata Tuhan Yesus, oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Tuhan Yesus melayani dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi Tuhan, sehingga Tuhan berkata, aku datang untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Kenapa? Karena Roh Kudus mengurapi dia. Amen. Kisah 10:38, Tuhan Yesus berjalan berkeliling berbuat baik, menyembuhkan semua orang, karena dia dikuasai Roh Kudus. Amin. Ketika dia keluar daripada saudaraku padang gurun, dia penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Dia dalam kuasa Roh, dan ketika dia mulai melayani, semua orang di seluruh daerah itu mendengar mengenai Tuhan Yesus. Amen. Saudaraku, biarlah kita dimanapun kita berada, saudara, orang-orang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mana amin yang lebih kuat? Amin. Saudaraku, saudara akan dikenal sebagai orang yang membuat ledakan-ledakan. Haleluya. Nah, begitulah pelayanan kita seharusnya penuh dengan kuasa Tuhan. Amin. Penuh dengan mujizat Tuhan. Penuh dengan urapan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem, tunggu. Kenapa? Karena aku mau penuhkan engkau dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus sungguh mengatakannya, jangan pergi dulu. Tetapi banyak orang, kadang-kadang saudaraku, mereka sudah puas dengan apa yang mereka miliki. Tapi ada 120 orang tidak puas. Mereka mau mendapatkan pengurapan daripada Tuhan. Mereka tinggal di bilik atas. Mereka mau melayani dengan kuasa Tuhan. Mereka rindu bagaimana dipakai Tuhan dengan luar biasa, supaya dapat membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan. Kita juga yang hadir sini, saya percaya kenapa saudara hadir malam ini, karena kita rindu, kita semuanya menerima kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Kita tidak mau hidup biasa-biasa, tapi kita mau dipakai Tuhan luar biasa. Mana amin yang lebih kuat? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya kita berkumpul malam ini. Tuhan lihat kerinduan hati saudara.
Ketika saudara rindu, Tuhan berkata, siapa yang meminta Roh Kudus pada Bapa, Bapa akan memberikan kepadanya. Dan kalau saudara rindu, Tuhan tahu hati saudara, Tuhan akan datang dan memenuhkan saudara. Ketika kita mau penuh Roh Kudus, jangan diam, tapi berbicara. Saudaraku, saudara mulai membuka mulut saudara dan biarkan Roh Kudus memenuhkan saudara. Saudara berdoa, Tuhan penuhkan aku dengan Roh Kudus. Haleluya, aku percaya Tuhan. Biarlah pemberitaan Injilku Tuhan, oh disertai dengan tanda ajaib dan mujizat. Biar setiap kali aku berbicara membuka mulut, ada urapan Tuhan di dalamku, ada kuasa Tuhan yang menyertaiku. Kalau aku lihat orang sakit, aku cari Tuhan. Aku bawa sebanyak-banyaknya kebaktian minggu pada hari Minggu ini, dan aku juga ikut berdoa, meletakkan tangan. Biarlah kuasa-Mu mengalir Tuhan, orang sakit itu disembuhkan. Mana aminnya? Haleluya. Biarlah lewat hidup saudara, orang-orang dapat melihat Yesus betul-betul hidup. Sehingga mereka percaya kepada Yesus dan mereka bisa diselamatkan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, oh mungkin secara dunia kita tidak dipandang orang, tetapi saudara, yang membuat perbedaan adalah Roh Kudus kuasanya yang ada di dalam saudara. Katakan amin. Karena kuasa ajaib dan mujizat hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Katakan amin. Dan banyak orang di luar sana yang diikat setan hidupnya. Bagaimanakah kita bisa membebaskan dengan kepintaran manusiawi kita? Banyak orang sudah mencobanya, tapi orang-orang tetap terikat dengan dosa, terikat dengan narkoba, ditindas oleh judi, minuman keras, hancur hidupnya, rumah tangganya, karena perselingkuhan, karena kenajisan. Saudara, hidup manusia sudah banyak dirusak oleh setan. Walaupun mereka berusaha memperbaiki diri mereka, tapi mereka tidak punya kuasa untuk mengubahkan hidup mereka. Kapankah mereka dapat bebas? Ketika saudara datang kepada mereka dan memberitakan Injil Tuhan, Dia dapat membebaskan mereka dari semua ikatan-ikatan dosa dalam hidup mereka. Saudaralah orangnya, Allah Tuhan yang dipakai Tuhan untuk membawa kebebasan bagi orang yang tertindas. Katakan amin. Haleluya. Amin. Begitulah hidup sidang pertama saudara, rasul-rasul Tuhan. Katakan amin. Ketika dalam Kisah 2 dikatakan buka kita saudara, mereka penuh dengan Roh Kudus. Amin. Mereka menunggu di bilik atas, dan datanglah Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan kalau sudah perhatikan ayat berikutnya, bagaimana ayat 14, Petrus makin berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan Petrus menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang berkumpul di situ. Saudaraku dan saudara, apa yang terjadi? Orang-orang bertobat setelah mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan ayat 41 dikatakan, orang-orang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Haleluya. Haleluya. Tadinya Petrus ketika ditanya seorang dayang-dayang, engkau kan yang bersama-sama dengan Yesus itu? Kami kenal engkau. Kau salah satu dari murid Yesus. Tiap hari kau berjalan bersama Yesus, mengadakan tanda ajaib mujizat. Kau ada. Engkau murid. Tidak, bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Aku tidak kenal Yesus. 3 kali dia menyangkal Yesus. Tetapi itu adalah sebelum dia penuh Roh Kudus. Tapi saudara lihat apa yang terjadi setelah Petrus itu penuh Roh Kudus. Maka hidupnya berubah. Amin. Ucapannya pun berubah. Ketika saudara penuh Roh Kudus, perkataan saudara berubah menjadi perkataan yang berkuasa. Katakan amin. Perkataan yang membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Perkataan yang diurapi Roh Kudus. Oh, dan saudara sendiri diurapi dengan keberanian dari Roh Kudus. Sehingga saudara berani berdiri. Ini Petrus berdiri di hadapan ribuan orang, saudara. Bahkan kemudian dia menghadapi pengadilan agama. Dia berdiri di depan para semua orang-orang yang mengadili mereka. Tapi Petrus dengan berani menyampaikan firman Tuhan. Dan pada hari itu saja ada 3.000 orang berkumpul. Genaplah apa yang dilakukan, dikatakan oleh Yesus firman-Nya. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Mana aminnya? Haleluya. Amin. Walaupun mustahil, saudara, keadaan
dalam situasi mungkin atau tempat di mana saudara berkata mustahil kelihatannya ini, oh jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Tapi kalau sudah ada pengurapan Roh Kudus, Tuhan menyertai saudara, mengurapi pemberitaan Injil saudara, maka banyak jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Ada amin yang lebih kuat, amin. Haleluya. Amin. Begitulah yang jadi kehidupan rasul-rasul panjang hari. Setiap hari mereka, pelayanan mereka terus berkuasa. Haleluya. Hidup mereka berubah. Mereka bukan orang-orang yang biasa-biasa. Memang mereka masih biasa dalam arti mereka masih makan nasi seperti kita. Amin. Mungkin bukan nasi lah, tapi masih menjalani kehidupan yang biasa, makan nasi setiap hari, dan saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Tetapi pelayanan mereka berubah. Amin. Pelayanan mereka penuh dengan tanda ajaib dan mujizat. Kemanapun mereka pergi, ada jiwa-jiwa yang dibebaskan dari penyakit, dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Dialah apa yang dilakukan Petrus kisah 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit, berjalanlah. Amin. Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah, dan di gerbang itu mereka ketemu dengan orang lumpuh. Orang yang sudah lumpuh 40 tahun lamanya sejak lahir. Yang jelas-jelas saudaraku, dari segi medis pun mungkin tidak bisa lagi disembuhkan. Itu adalah kasus yang mustahil saudaraku. Tetapi sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Biarlah kita menyatakan tanda ajaib dan mujizat dimanapun kita berada, sehingga jiwa-jiwa percaya kepada Yesus. Jiwa-jiwa tahu bahwasannya dalam Yesus ada kuasa Tuhan yang bisa dinyatakan dalam hidup mereka. Katakan amin. Ada perubahan ajaib, ada tanda ajaib mujizat yang bisa mereka terima. Dan apa kata Petrus, emas perak tidak ada padaku, tapi bangun bangkit demi nama Yesus, berjalanlah. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, ketika kita jadi anak Tuhan, orang yang percaya, maka adalah hal yang normal bagi kita untuk pergi dan mendoakan orang sakit sampai orang sakit itu sembuh. Mana aminnya? Itu bukan tugas pendeta, tapi setiap orang percaya dapat melakukan. Siapa di sini rindu melihat tanda ajaib mujizat terjadi dalam hidupnya? Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, katakan amin. Saudaraku, penuhlah kita dengan Roh Kudus senantiasa. Amin. Nanti kalau kita maju ke depan, siapa saudara belum bisa bahasa roh, mari bahasa roh malam ini. Rindu akan kepenuhan Roh Kudus. Rindu akan baptisan Roh Kudus. Dia teman yang sejati, Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi kita. Dia pribadi yang gentleman, tapi dia penuh kuasa. Saudara mau menjalani satu hidup yang penuh kuasa, saudara harus hidup penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Jangan berjalan sendirian, karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus, sudah memberikan penolong bagi kita, yaitu Tuhan sendiri. Namanya Tuhan Roh Kudus bagi kita. Tuhan tidak mau saudara mengalami bertempur sendirian. Dari mana kita bisa menang kalau Roh Kudus bersama-sama dengan kita? Katakan amin. Saudara, memang setiap orang yang lahir baru percaya sudah memiliki Roh Kudus dalam hatinya. Katakan amin. Tetapi kalau saudaraku, ada yang namanya baptisan Roh Kudus, baptisan dalam Roh Kudus. Amin. Itu suatu tingkat persekutuan dengan Tuhan yang lebih lagi, di mana Roh Kudus tercurah dalam hidup saudara, dan saudara bisa dipakai Tuhan untuk melayani dengan kuasa Tuhan, tanda ajaib dan mujizat. Amin. Itu saudara, Roh Kudus akan menolong saudara untuk bersaksi. Roh Kudus memberikan hikmat kepada saudara. Ya, Roh Kudus akan berbicara lewat saudara. Ya, ketika waktunya membutuhkan, di mana saudara memberikan jawaban, tapi karena ada Roh Kudus, dia akan menolong saudara, memberitahukan kepada saudara apa yang perlu saudara sampaikan. Haleluya. Sama seperti Petrus yang menghadapi begitu banyak orang, tapi karena dia penuh Roh Kudus, ada hikmat Tuhan, ada keberanian daripada Tuhan menjadi miliknya. Saudara juga dengan kekuatan manusiawi, mungkin pun sifat saudara yang biasanya saudara bukan orang yang biasa suka berpidato. Kalau di sekolah misalnya saudara disuruh beri kata sambutan pidato, saudara akan berkata, tunjuk orang lain sajalah. Aku tidak mau, tunjuk kawan usiamu itu, aku gak maulah pidato-pidato. Saudara mungkin berkata demikian, itulah saudara. Tetapi kalau Roh
Roh Kudus memenuhkan saudara, saudara akan menjadi orang yang berbeda. Saudara akan menjadi orang yang berani untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, walaupun mungkin biasanya saudara bersembunyi di belakang, saudara berkata yang lain sajalah maju, aku tidak pandai bicara. Tapi tahukah saudara, kalau Roh Kudus memenuhkan saudara, saudara dapat dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Oh, bukan dengan kepintaran berbicara, tapi dengan hikmat daripada Roh Kudus. Dan hikmat daripada Tuhan melampaui hikmat manapun di dunia ini. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Dan ketika saudara beritakan firman, Tuhan akan menyertai pelayan saudara. Seperti dikatakan Matius 28:20. Aku akan menyertai kau sampai kepada akhir zaman. Markus 16:20. Kalau kau beritakan firman Tuhan, tanda ajaib dan mujizat akan menyertai engkau. Kapan kata tanda ajaib mujizat menyertai kita? Ketika kita pergi memberitakan firman Tuhan. Amin. Ada keluarga kita yang sakit, saudaraku, datang dengan urapan Roh Kudus. Ada tetangga kita yang sakit, ada orang-orang yang bahkan tidak kita kenal, datang dengan urapan Roh Kudus. Saudara beritakan firman Tuhan, beritakan Injil. Hatinya saudara doakan dibukakan Roh Kudus, dan saudara letakkan tangan saudara atasnya, dan firman Tuhan berkata, orang itu akan sembuh. Mana amin lebih kuat, amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, apa yang terjadi kepada rasul-rasul sidang pertama? Mereka banyak mengalami penganiayaan. Ya, pasti rasul-rasul dimasukkan dalam penjara. Katakan amin. Ya. Bukan berarti aminnya saudaraku, saudara masuk penjara. Banyak jenis penganiayaan. Mungkin kita belum sampai masuk penjara seperti rasul-rasul ini, tapi jenis penganiayaan yang banyak saudaraku dalam dunia ini. Tapi jangan takut, kalau Roh Kudus menyertai kita, ada kekuatan Tuhan yang menyanggupkan saudara untuk menang menghadapi semua penganiayaan dan maju terus untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Itulah yang terjadi kepada hidup rasul-rasul. Mereka dimasukkan penjara, tapi apakah mereka takut? Tidak. Apakah mereka berhenti memberitakan Injil? Tidak. Katakan amin. Kisah 5, saudara, ayat 17-20. Mari baca Alkitab saudara. Kisah 5, 17-20. Akhirnya mulailah imam besar pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul dan memasukkan mereka dalam penjara kota. Tapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Katakan amin. Ditangkap rasul-rasul, masukkan penjara. Tapi malam hari ada malaikat Tuhan yang membebaskan mereka. Tapi apa kata Tuhan kepada mereka? Lewat malaikat Tuhan, pergilah, beritakan lagi Injil. Katakan amin. Saudara, kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan menjadi orang-orang yang tidak dapat dihentikan. Tidak dapat dihentikan dari memberitakan Injil. Tidak dapat dihentikan dari memuridkan jiwa-jiwa. Tidak dapat dihentikan dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Walaupun penjara sudah dialami oleh rasul-rasul ini, tapi mereka tetap maju terus. Ada Roh Kudus menyala-nyala dalam hati kita, sehingga ketika walaupun kita mengalami penganiayaan, bukan penjara yang sebenarnya, tapi penjara orang-orang berusaha menghentikan kita dari memberitakan Injil. Betul? Orang-orang berkata, kalau kau nanti memberitakan Injil lagi, jangan lagi kau di sini. Kau tidak bagian dari kami, atau apapun saja. Mungkin dipecat, atau diapain, difitnah, atau ini. Saudara, dihentikan gerakan saudara memberitakan Injil. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, api Roh Kudus di dalam kita akan terus menyala-nyala, sehingga kita akan selalu memberitakan Injil. Walaupun aniaya apapun sudah kita terima, kita akan tetap dikuatkan Roh Kudus untuk terus maju memberitakan Injil. Mana amin lebih kuat? Api Roh Kudus yang ada pada kita tidak bisa dipadamkan oleh musuh. Katakan amin. Karena itu kita sendiri, bagian kita, jangan padamkan api Roh Kudus. Tapi biarlah kita selalu datang kepada Tuhan. Setiap hari kita memperbaharui kuat kita dengan menantikan Tuhan. Dengan berbicara dalam bahasa roh, kita mendapatkan kekuatan bagi diri kita sendiri. Kita membangun diri kita sendiri ketika kita banyak berbahasa roh. Katakan amin. Dan ada kuasa Tuhan yang menyertai kita ketika kita penuh Roh Kudus. Amin. Maju terus, jangan mau dihentikan. Haleluya. Saudara berkata, sekali saya coba bersaksi, tapi jadinya saya diludahi, saya jadinya dikutuki, saya jadinya dicaci maki, bahkan keluarga saya pun diancam. Padahal baru sekali ini saya bersaksi. Saudaraku, jawabannya, kalau Roh Kudus memenuhkan saudara, saudara akan maju terus. Berdoa, minta keberanian dari Roh Kudus. Memang Tuhan, aku tadi bersaksi,
dan dia caci aku, dia rendahkan aku, bahkan dia ancam aku dan keluargaku. Tetapi Roh Kudus yang di dalamku jauh lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Roh Kudus yang di dalam kita jauh lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Saudaraku, Roh Kudus dalam saudara perkasa. Makanya saudara akan tetap perkasa, kuat. Haleluya. Walaupun banyak aniaya itu, saudara akan dikuatkan Roh Kudus supaya maju terus. Dan saudara akan terus menabur, saudara akan terus setia perkara kecil. Kalau bisa bersaksi pada satu orang sepanjang minggu ini, saudaraku, setiap hari satu orang dulu saudara saksikan. Amin. Dan kalau kita firman Tuhan berkata, kalau kita setia perkara kecil, Tuhan berikan kepada kita perkara yang besar. Lebih kuat, amin. Lebih kuat, amin. Amin. Haleluya. Amin. Tapi tindakkanlah, amin. Kita bertindak, kita langsung mengerjakannya. Karena Tuhan hanya bergerak ketika saudara bergerak. Dan Roh Kudus dia gentleman, dia lembut, dia tidak akan paksa kita. Oh pergi menginjil, tidak, tapi dia akan membujuk kita. Dia tidak akan menarik tangan saudara, tiba-tiba memutar kepala saudara, pergi ke sana, tidak. Dia lembut, tapi dia akan pimpin kita. Dan dia akan berikan keberanian kepada kita. Dia akan mengajar kita kapan kita membutuhkannya. Dan kapan kita bergerak dengan kuasa Roh Kudus, dengan iman. Karena firman Tuhan sudah menuliskannya, kita percaya, kita beriman. Amin. Apa yang dikatakan Tuhan kita beriman. Tuhan kau berkata, kalau aku beritakan firman, ada kuasamu menyertai ku, tanda ajaib mujizat. Aku perhatikan, aku percaya Tuhan. Dan bergeraklah dengan iman, bertindaklah dengan iman saudara. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Katakan amin. Saudaraku, sebenarnya apa yang terjadi saudara di kota Semarang ini, saya percaya ini mustahil dengan kekuatan manusiawi, tapi sungguh luar biasa Roh Kudus menyertai saudara sehingga saudara bisa berkumpul di tempat ini. Amin. Dan saya percaya tahun depan bilangannya lebih banyak lagi. Saudara semuanya akan bangga. Katakan amin. Haleluya. Minimal kita masing-masing pribadi punya satu murid sampai tahun depan. Amin. Sehingga jumlah kita berganda, minimal berganda dari jumlah yang sekarang. Mana aminnya? Haleluya. Ada murid kita. Amin. Dan kita muridkan bersama-sama. Oh saudaraku, kalau ada saudara anggota kalian, saudara ajaklah dia. Mari kita sama-sama menginjil saudaraku. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan orang sakit. Kuasa Tuhan ada pada kita. Kalau kita praktekkan, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tuhan akan mengadakan tanda ajaib mujizat lewat kita, karena itu firman-Nya. Haleluya. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, Yohanes 14 ayat 12. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Katakan amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, biarlah sebelum kita pulang ke sorga, kita berbuah lebat bagi Yesus. Karena dengan demikian kita mempermuliakan Bapa kita di sorga. Dan kita dikenal sebagai murid-murid Yesus. Yaitu jikalau kita berbuah. Katakan amin. Karena itu melekatlah kepada batang anggur, melekat kepada persekutuan dengan Roh Kudus. Kita selalu bersekutu intim dengan Roh Kudus. Amin. Dalam kehidupan pribadi saudara, banyaklah saudara meminta tolong kepada Roh Kudus. Sekali saudara baca firman Tuhan, kata Roh Kudus, aku kok belum mengerti ini. Maka ketika saudara berseru, firman Tuhan menjawab, Tuhan akan menjawab saudara. Kapan saudara berseru, Tuhan tolong aku, berikan aku pengertian akan firman-Mu ini, sehingga ada rema firman-Mu ikut tangkap pada hari ini Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini aku bisa melakukan pekerjaan-Mu. Katakan amin. Aku menerima kekuatan daripada-Mu, hikmat daripada-Mu, untuk memuridkan Tuhan, murid jiwa-jiwa dalam KKS, atau jiwa-jiwa yang aku bawa kepadamu di KKR. Tuhan, aku muridkan dengan baik sampai dia menjadi muridmu. Dia juga bisa mengenal Engkau lebih dalam, bertumbuh dan berbuah lebat juga. Katakan amin. Haleluya. Itu pertolongan Roh Kudus saudaraku. Dengan kekuatan sendiri saudara tidak sanggup, tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Mari setiap hari kita bersekutu intim dengan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, Paulus banyak berbahasa roh. Katakan amin. Tidak heran pelayanannya penuh dengan kuasa Tuhan. Paulus intim dengan Roh Kudus. Paulus dekat dengan Roh Kudus. Dia selalu bersekutu dengan Roh Kudus. Dia tidak pernah berjalan dengan kekuatannya sendiri. Walaupun kalau saudara lihat latar belakang Paulus sungguh hebat, ya, di Sanhedrin, saudara, tentunya dia fasih berbicara. Dia tahu itu berbicara dengan baik. Tapi dia berkata, setiap kali aku datang memberitakan Injil, aku tidak beritakan dengan petah lidah, dengan kemampuan berbicara, tapi aku datang dengan kuasa Tuhan. Aku datang untuk
memberitakan Injil dengan penyertaan Roh Kudus, pengurapan daripada Roh Kudus. Katakan amin. Itulah sebabnya kita perlu bergantung. Mungkin tidak ada di antara kita yang seperti Paulus, saudaraku, yang tidak pandai berbicara. Baiklah, sehingga itu membuat saudara lebih lagi bergantung kepada Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang dapat mengadakan tanda ajaib dan mujizat. Karena itu biarlah kita semuanya tahu betul-betul bersekutu, mau betul-betul bersekutu dengan Roh Kudus. Siapa di sini rindu dipenuhkan Roh Kudus? Angkat tangannya. Siapa di sini rindu penuh Roh Kudus setiap hari? Setiap hari katakan amin. Haleluya. Saudara, Roh Kudus akan mengajari saudara akan firman Tuhan. Amin. Roh Kudus juga akan mengajari saudara akan bagaimana Yesus itu sebenarnya. Amin. Dia akan memperkenalkan bagaimana sifat pribadi Yesus, saudaraku, sifat ilahi Yesus yang harus juga kita kembangkan seperti tadi Ibu Gembala dan juga Ibu Joyce yang memberitakannya, saudara, kita diubahkan menjadi seperti Yesus hari lepas hari. Itu juga pekerjaan Roh Kudus. Dan tapi saudaraku, karakter saja berubah. Tuhan mau juga bukan hanya karakter kita berubah, sama seimbangnya kita juga berbuah dalam pelayanan kita memenangkan jiwa-jiwa. Lebih kuat amin. Lebih kuat aminnya. Haleluya. Sehingga kita bisa melihat, saudaraku, pekerjaan Tuhan, kerajaan surga lebih diperlebar lagi lewat hidup kita. Katakan amin. Saudara diselamatkan Tuhan supaya saudara bisa dipakai Tuhan menyelamatkan orang lain lagi. Dan kuasa Roh Kudus dicurahkan Tuhan bagi kita supaya pelayanan kita penuh dengan kuasa Tuhan, sehingga saudara bisa menyelamatkan banyak orang. Haleluya. Amin. Tidak mustahil itu, katakan amin. Haleluya. Kalau setiap daripada kita bergerak di tempat ini, saya percaya minimal kita akan berganda tahun depan. Sudah tambah berganda. Haleluya. Tetapkan hati saudara, paling tidak ada muridku yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, minimal satu orang saja pun Tuhan setahun ini. Aku bersuka cita, aku kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada setiap hari aku akan terus menginjil Tuhan. Aku akan tabur terus menginjil. Kalau kita banyak menginjil dan memuridkan, saudara, pastilah Tuhan paling tidak kasih satu murid bagi kita. Mana amin ya. Haleluya. Saudara satu keluarga, saudara setia menginjil setiap hari. Ya, beritakan firman Tuhan. Saya percaya tahun depan saudara pastilah punya satu keluarga lagi untuk menjadi murid Yesus. Amin ya, mana amin. Haleluya. Saudara sudah lihat itu dengan mata iman saudara. Saudara berkata, bisa Roh Kudus, tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya kepadamu. Karena ada kuasa Tuhan menyertai kita. Amin. Ya, kita letakkan tangan kita, orang sakit itu sembuh. Kadang-kadang kalau kita sudah mulai, saudaraku, jangan berhenti di tengah jalan. Ya, Tuhan sedang melatih kita untuk terus bertumbuh dalam iman kita. Katakan amin. Kalau saudara baru selamat, ya bahkan belum selamat, sudah datang KKR, bisa sembuh seketika. Amin. Tapi setelah itu dalam pengikutan kita kepada Tuhan, Tuhan mau kita belajar untuk lebih bergantung kepadanya. Tiap-tiap hari kita belajar bertumbuh-tumbuh iman kita. Amin. Pada awalnya memang kita bisa dapat mujizat instan, saudara. Tapi sepanjang pengikutan kita bagi Tuhan, Tuhan mau kita diubahkan menjadi seperti Dia, bertumbuh lebih seperti Dia. Ya, dalam segala perkara. Katakan amin. Itulah sebabnya ketika saudara belajar melayani, banyak tantangannya. Amin. Tetapi itu semua membentuk saudara menjadi seperti Yesus. Amin. Jadi ketika saudara berdoa, mungkin tidak langsung jadi, jangan menyerah langsung, praktekkan lagi. Amin. Tabur terus, maka saudara akan menuai. Banyak orang melayani mau semuanya berhasil, saudara. Kalau dia melayani sekali, semua jiwa mau datang, semua jiwa rajin. Tidak, Tuhan mau kita bertekun. Mana amin ya, lebih kuat amin ya. Iya, rasul-rasul ini masuk penjara, keluar penjara, betul? Ya, ada aniaya lain. Apakah mereka langsung berhenti dan berkata, Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara di Filipi? Apakah mereka kata, beginikah hasilnya Tuhan? Sudah menyerahkan hidup. Tadinya aku orang kaya, kata Paulus, tapi sekarang aku malah disiksa habis-habisan di penjara. Karena berbuat baik, karena menyembuhkan orang. Saudaraku, tapi apa yang dikatakan oleh Paulus dan Silas adalah suatu kehormatan. Mereka berkata, mereka dapat menerima penderitaan, penganiayaan. Dan di penjara itu, Paulus dan Silas menyanyi, memuji Tuhan, bersyukur.
kepada Tuhan. Karena mereka dianggap layak untuk menderita penderitaan sama seperti yang Yesus alami. Katakan amin. Saudara, kalau saudara menderita karena banyak jiwa-jiwa saudara yang tadi saudara berkata, sudah aku berbuat baik kepada keluarga itu, tadi dia harusnya mati dia, tapi dia hidup kembali, dan kemudian dia bahkan menganiaya aku, atau ada orang lain memfitnah saudara, mungkin keluarganya ya, mungkin temannya atau siapa saja. Hei, apa yang kau perbuat? Dan saudara jadi masuk penderitaan karena itu. Jangan mundur, tapi kita tidak dapat dihentikan. Kita tidak dapat dihentikan. Amin. Jangan mundur, tapi naikkan ucapan syukur saudara pada Tuhan, karena besar upah saudara yang sudah menantikan saudara. Matius 5:10-12 berkata, apa kata firman Tuhan? Berbahagialah engkau jikalau engkau dianiaya oleh sebab kebenaran, karena besar upah yang menantimu. Karena berbuat baik kita melayani jiwa-jiwa itu selamat, sembuh, diubahkan Tuhan hidupnya, dibebaskan Tuhan, dan kemudian karena itu kita mengalami penganiayaan. Jangan kita mundur dari iman kita. Jangan kita berhenti bersaksi. Jangan berhenti melayani. Karena firman Tuhan berkata, besar upah di sorga menanti kita. Mana amin yang lebih kuat? Haleluya. Dan saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, mari berjalan terus. Jangan berhenti. Unstoppable, tidak dapat dihentikan. Kalau sekali berdoa, mungkin jiwa itu belum sembuh, jangan menyerah. Ajari dia firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Ibu percaya kepada firman Tuhan. Bapak percayalah kepada firman Tuhan. Ada kesembuhan yang instan, mujizat, tapi ada juga kesembuhan yang berangsur-angsur. Saya ajari ibu ucapkan firman Tuhan ini dengan iman, dengan percaya setiap hari. Firman Tuhan itu punya kehidupan yang bisa menyembuhkan kita. Haleluya. Dalam saudara melayani jiwa itu, saudara dilatih Tuhan untuk saudara menjadi tambah buah roh kasih saudara. Amin. Kesabaran saudara. Amin. Kemurahan hati saudara. Haleluya. Penguasaan diri saudara. Amin. Ada jiwa-jiwa yang sudah saudara layani sedemikian lama, tapi belum juga mau setia ikut Tuhan. Jangan berhenti melayani Tuhan karena itu. Amin. Maju terus. Banyak jiwa-jiwa lain yang belum diselamatkan Tuhan. Katakan, ini anggota KKS-ku sudah lama aku melayani, tapi gak mau juga bertobat misalnya. Doakan saja terus, layani saja terus, dan jangan berhenti melayani, menginjili orang lain lagi. Mana amin? Lihat Paulus, lihat Silas, lihat rasul-rasul lain, saudaraku, Petrus. Apakah mereka berhenti? Tidak. Bahkan ketika kisah 8 ayat 1 ada penganiayaan, tersebar jemaat. Oh, mereka memberitakan Injil. Haleluya. Filipus pergi ke Samaria. Mereka tidak menjadi ketakutan, berkata sembunyilah dulu kita karena sudah ada penganiayaan. Tidak. Tapi mereka bahkan pergi membuka gereja di kota-kota baru. Nah, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Ketika saudara pergi beritakan Injil, saudara dapat penganiayaan, jangan berhenti di situ. Cari orang lain, injili lagi orang lain. Mana amin? Amin. Cari lagi semua yang lain, saudaraku yang masih belum mengenal Yesus. Dan ketika saudara tidak dapat dihentikan seperti itu, apa kata firman Tuhan? Banyak ayatnya. Paulus dan rasul-rasul lain terus memberitakan Injil. Walaupun banyak penganiayaan, tapi karena mereka terus memberitakan Injil, justru jumlah jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan, ditambahkan Tuhan, jumlahnya terus-menerus semakin lebih banyak. Katakan amin. Haleluya. Nanti saudara bisa baca ayatnya, saudara, bagaimana terus ditambah-tambahkan Tuhan. Kisah 2:47, kisah 4:4, kisah 5:14, kisah 6:7. Bahkan banyak sejumlah besar imam jadi bertobat. Katakan amin. Ketika kita terus menginjil, saudara, walaupun banyak penganiayaan, tapi kita tidak berhenti menginjil, maka justru jumlah jiwa-jiwa akan terus ditambahkan Tuhan. Mana amin. Jadi kalau ada aniaya, jangan berhenti, karena Tuhan siap untuk mengurapi saudara lebih lagi. Siap untuk saudara diberi pertambahan lebih banyak lagi. Katakan amin. Katakan amin. Jangan biarkan
kapan setan menggentarkan saudara dengan penganiayaan? Katakan, Tuhan Yesus di dalamku jauh lebih besar. Roh Kudus di dalamku jauh lebih besar. Bagaimanapun penganiayaan ini, Yakobus 1:12 berkata, kalau kita bertahan dalam setiap pencobaan, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Biar kita didapati Tuhan terus bertambah dewasa, terus mengeluarkan buah roh, dan kita tahan uji, saudaraku, sehingga kita layak menerima mahkota kehidupan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Itu yang kita kejar, karena memang itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang setia mengikut Tuhan. Tuhan mau kita semua memiliki semua upah-upah dan mahkota-mahkota yang sudah disediakan Tuhan bagi kita semua masing-masing. Amin. Karena itulah diberikannya kuasa Roh Kudusnya, supaya saudara bisa menang melayani selama saudara di dunia ini. Ya, ketika ada saudaraku Stefanus dihukum mati, apakah sidang pertama anak-anak Tuhan menjadi takut gentar? Tidak. Mereka terus saja menginjil, mereka terus saja memuridkan. Katakan amin. Filipus menyelamatkan satu kota di Samaria, saudaraku. Banyak orang yang menganiaya Paulus, bahkan melempari Paulus dengan batu, saudaraku. Tetapi Tuhan membangkitkan dia kembali. Satu perkara, Tuhan membangkitkan saudara, meloloskan saudara dari satu penganiayaan, bukan untuk membuat saudara beristirahat. Artinya Tuhan mau saudara jalan terus. Mana aminnya? Haleluya. Haleluya. Apapun penganiayaan yang saudara alami, tidak perlu membuat saudara trauma. Mana aminnya? Kata Ibu Joyce tadi, ada pengkhianatan dari orang-orang terdekat saudara yang saudara harapkan tidak akan pernah melakukan itu pada saudara, atau dari bos saudara yang selama ini baik pada saudara, tapi tiba-tiba dia memecat saudara tanpa alasan, atau dari ada perlakuan-perlakuan orang yang saudara tidak pernah harap itu terjadi. Jangan pernah membuat kita trauma. Tidak perlu, katakan amin. Karena ada Roh Kudus penghibur kita. Ada Roh Kudus kekuatan kita. Ada Roh Kudus penolong kita. Ada Roh Kudus yang lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia ini. Sehingga saudara tidak akan berhenti dan terkejut, shock, sahok, saudara, sahok. Dan kemudian stres pula, saudara. Jangan. Paulus tidak demikian. Dilempari dengan batu, bayangi saudara. Karena menginjil, karena berbuat baik, karena membangkitkan orang lumpuh, saudara. Ya, karena mengubahkan hidup orang, tapi malah dilempari dengan batu. Tentunya orang saudara-saudara seiman yang lain sudah tahu, ini udah tak tahulah, tidak diberitakan firman. Tapi kalau dilihat seperti itu dia bergerak, mungkin sudah mati, tapi Tuhan bangkitkan kembali. Katakan amin. Tapi apakah Paulus sohok, trauma, dan berkata cukuplah sudah Tuhan, aku tidak mau lagi melayani engkau. Sudah cukup besar lah, kalau tadinya kayak gini penganiayaan, bolehlah aku tahankan. Tapi kalau udah begini, Tuhan ini udah keterlaluan banget. Jangan pernah berkata demikian kepada Tuhan. Karena betapapun besarnya penganiayaan itu saudara rasa, saudara alami, tapi Yesus dalam kita, Roh Kudus dalam kita jauh lebih besar. Haleluya. Amin. Kita tidak bisa dikalahkan, karena roh dalam kita jauh lebih besar. Kita lebih daripada pemenang. Kita bukan hanya orang menang, tapi lebih daripada pemenang. Maka kita tidak mau berhenti. Kita maju terus, kita terus beritakan Injil, kita terus berbuah lebat bagi Tuhan Yesus. Anak amin, ya katakan amin. Haleluya. Amin. Amin. Saudara akan melihat, saudaraku, banyak orang-orang yang dapat, ya. Kalau nanti kita pulang ke sorga, saudara, biarlah banyak orang-orang mendatangi kita, saudara. Kita suka cita, karena kau sabar melayani aku, sabar memberitakan Injil padaku, maka aku dan keluargaku bisa diselamatkan. Amin. Betapa kita sangat bersuka cita karena kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu hatinya Tuhan. Tuhan tidak gemar seorang pun binasa. Tuhan mau semuanya sampai kepada keselamatan. Saudara, kalau satu orang saja bertobat, kata Tuhan, seisi sorga bersorak-sorak. Seluruh sorga gemuruh, katakan amin. Ketika satu orang bertobat, amin. Mana aminnya? Makanya saudara berkata, hidupku sunyi, pergilah beritakan Injil. Maka saudara tahu hidup saudara tidak sunyi. Iman aminnya. Mana aminnya? Haleluya. Karena seisi sorga bersuka cita. Amin. 1 menit lagi. Haleluya. Amin ya. Seisi sorga
bersuka cita ketika saudara menyelamatkan satu jiwa. Amin. Saudaraku, mungkin orang lain tidak tahu, mungkin orang lain tidak ada yang memuji saudara, tapi bukankah kalau Tuhan senang sukacita itu lebih dari cukup bagi kita? Mana aminnya? Tuhan sudah nyatakan kepada kita, seisi surga pun bersukacita karena satu orang bertobat. Saudara bisa bayangkan betapa sukacitanya Tuhan di sorga, dan seluruh sorga ikut mengadakan pesta besar karena satu orang bertobat. Amin. Itulah yang saudara alami ketika saudara menyelamatkan satu jiwa. Ketika saudara habis-habisan seperti semangat KKR menarik dia untuk datang KKR supaya dia bisa selamat. Dan jangan lakukan daripada saat KKR saja, lakukan seperti itu setiap hari. Mana amin ya, lebih kuat amin. Selamatkan jiwa-jiwa setiap hari. Ajak dia ikut Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Biarlah kita melayani dengan kuasa Tuhan setiap hari, sehingga jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Ketika dia tidak ada jalan keluar, saudaraku, ya, dia sudah coba, nggak bisa bebas dari narkoba, dia nggak bisa bebas dari semua ikatan-ikatan dosa dalam hidupnya. Saudara datang dengan kuasa Tuhan, bebaskan dia dengan kuasa Tuhan. Katakan amin. Sehingga seumur hidupnya dia percaya pada Yesus, serahkannya hidupnya kepada Tuhan. Mana aminnya? Haleluya. Kuasa Tuhan ada pada saudara, kan itu mari penuh dengan Roh Kudus. Jangan mau berhenti, tapi biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh Kudus akan menyertai saudara, mengurapi saudara, sehingga saudara akan penuh dengan tanda ajaib mukjizat. Pergi demonstrasikan kuasa Tuhan, saudaraku. Begitulah Tuhan Yesus melayani, dan dia juga panggil kita, tetapkan kita untuk melayani seperti dia. Itulah pola pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita melayani, memberitakan Injil dengan kuasa Tuhan. Kita tidak memberitakan Injil dengan kepintaran manusiawi atau petah lidah kita mampu berbicara, tidak. Tapi kita nyatakan, demonstrasikan kuasa Tuhan. Sembuhkan orang sakit, bebaskan orang terikat, usir setan-setan, saudaraku. Letakkan tangan saudara seorang sakit, orang sakit sembuh. Beritakan Injil dengan berani, dengan saudara, urapan daripada Roh Kudus, dengan hikmat daripada Tuhan, saudaraku. Dan jangan mau berhenti, tapi saudara tetap bersekutu intim dengan Roh Kudus, dan firman Tuhan tetap tinggal dalam saudara. Maka hari lepas hari Tuhan akan bawa saudara dari satu kemenangan kepada kemenangan. Hari ini menang, tapi bukan hanya hari ini saja. Semalam kita menang KKR, tapi bukan hanya malam KKR saja. Setiap hari kita hidup lebih daripada pemenang. Amin. Dan saudara, setiap kali jiwa-jiwa diselamatkan, setan dikalahkan, ada kemenangan. Katakan amin. Setiap kali jiwa diselamatkan, saudara menang. Katakan amin. Saudara menang, memenangkan dia bagi Yesus. Katakan haleluya. Maukah kita hidup lebih daripada pemenang? Yang mau katakan amin. Maukah kita hidup bersekutu intim dengan Roh Kudus setiap hari? Maukah kita unstoppable, tidak dapat dihentikan dari memberitakan Injil? Maukah kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan dalam hidupnya setiap hari? Amin. Haleluya. Praktekkanlah dulu sepanjang minggu ini, saudaraku. Mari kita kunjungi jiwa-jiwa yang sudah selamat KKR. Injil lagi jiwa-jiwa baru, saudara. Bawa dia kebaktian minggu. Tetapkan hati kita, Tuhan, biarlah ada satu murid untuk sampai tahun depan aku berbuah. Tuhan, satu murid betul-betul jadi murid Tuhan. Selain itu Tuhan, setiap hari aku berbuah lebat. Aku menginjil terus, menginjil. Menangkan jiwa setiap hari. Bersaksi Tuhan, aku tidak berhenti. Kalaupun jiwa itu belum mau terima Tuhan, aku cari lagi yang lain. Aku terus bersaksi. Dan aku percaya, aku pasti memberikan jiwa-jiwa lebih banyak lagi diselamatkan. Amin. Adakah tekanan di kantor saudara, di keluarga saudara, karena saudara melayani Tuhan, mengikut Tuhan Yesus? Jangan berhenti memberitakan Injil. Amin. Kapan kita tidak berhenti, ada terus kuasa Tuhan menyertai saudara, dan ada pertambahan terus Tuhan berikan ketika kita tidak berhenti. Katakan amin. Selagi kita masih bernafas, saudara, tidak bisa kita berhenti, karena untuk itu Tuhan panggil kita. Haleluya. Untuk memenangkan jiwa bagi Yesus dan diubahkan menjadi seperti Yesus hari lepas hari. Katakan amin. Haleluya. Yang siap dipakai Tuhan luar biasa, penuh dengan tanda ajaib, angkat tangannya, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita penuh Roh Kudus semuanya. Roh Kudus.
sukacita Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan menjadi seperti Engkau. Terima kasih buat jamahan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan penolong yang sejati bagi kami. Kami rindu selalu penuh dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Menjaga persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Apa yang menduka citakan hati-Mu tidak kami lakukan Tuhan. Tapi setiap hari kami mengenalkan manusia baru. Setiap hari kami menanggalkan manusia lama. Dan kami setiap hari memperbarui hati pikiran kami dengan firman-Mu. Dan biarlah kami membiarkan diri kami dipimpin, dikuasai, diurapi Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami berbuah buah yang lebat dalam pelayanan, menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu Tuhan, dan memberikan jiwa-jiwa. Dan juga kami setiap hari diopakkan menjadi seperti Yesus, untuk memancarkan kemuliaan-Mu lebih lagi hari lepas hari Tuhan. Sehingga nama Yesus dipermuliakan lewat kami. Dan Tuhan, tiap-tiap hari kami mau berjalan dalam kuasa-Mu Tuhan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan manapun kami berada, untuk memenangkan jiwa bagi Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semuanya kita yang bersuka cita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari